terdiri dari oksigen, satu nitrogen. Tapi kita dari residium. Kalau bapak penasaran, bisa dilihat di perakaran kacang panjang. Kalau dilihat pasti ada bintil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Christopher Wibisana. Bapak-bapak kalau ketemu saya di jalan bisa panggil saya Wibi, gitu ya. Jadi saya di sini mau mendemonstrasikan bagaimana cara membuat pupuk organik cair. Sebelumnya saya pribadi belum pernah kepikiran nih kalau bahwasanya sampah-sampah dapur kita yang ada di rumah kita sehari-hari ternyata bisa bermanfaat, gitu kan? Bisa bermanfaat, bisa menjadi nutrisi, bisa jadi makanan buat tanaman yang lagi kita tanam, gitu. Sebenarnya sampah-sampah dapur yang kita punya, misalkan bekas-bekas sayur, kalau kayak brokoli atau sawi itu kan batangnya nggak dipakai ya, batangnya nggak dipakai. Atau pisang bonggolnya, itu sebenarnya sama bermanfaatnya, tidak kalah nih bermanfaatnya sama kayak daun sawinya atau sama pisangnya. Tapi itu bisa bermanfaat untuk tanaman yang kita tanam, ngebantu untuk memenuhi nutrisi dari tanaman kita. Jadi daripada sampah-sampah itu kita buang gitu saja, gitu kan, jadi limbah. Alangkah baiknya kita olah lagi menjadi pupuk supaya bisa memenuhi nutrisi dari tanaman yang kita tanam, gitu kan. Jadi tanaman kita lebih subur lagi. Nah, jadi di sini saya udah nyiapin nih sampah-sampahnya. Saya buka dulu ya. Sampah-sampah yang saya pakai ini ada dedaunan kering, bonggol pisang, sama bekas-bekas sayuran kayak kacang panjang, gitu. Sampah-sampah ini namanya sampah organik. Sampah organik itu sampah yang berasal dari makhluk hidup, gitu. Kotoran ternak sampah organik apa bukan? Kotoran ternak itu sampah organik, gitu. Yang berasal dari makhluk hidup, gitu. Tapi tanpa diolah terlebih dahulu, gitu. Misalkan pisang kan organik ya, tapi kalau pisang goreng bukan organik karena udah diolah terlebih dahulu. Jadi nih sampah yang kita gunakan itu ada daun-daun kering, bonggol pisang, sama sampah-sampah sayur kayak buncis, kacang panjang, gitu ya, batang-batang sayur, gitu. Jadi yang pertama yang digunakan itu sampah-sampah organik seperti ini. Yang kedua yang kita gunakan itu adalah E4 pertanian. E4 pertanian itu efektif mikroorganisme atau bahasa Indonesianya mikroorganisme efektif. Sebenarnya sampah-sampah organik ini, gitu ya, kalau misalkan kita lihat di vegetasi hutan, kan di sekitar kita ini hutan, daun-daun yang jatuh ke tanah itu bisa dengan sendirinya mengurai, bisa jadi pupuk alami kalau misalkan kita biar aja di atas tanah. Tapi kenapa kita pakai ini? Bakteri ini, mikroorganisme yang ada di dalam ini ibaratnya penjahit. Nah, daun-daun ini ibaratnya benang. Jadi penjahit ini merakit benang supaya jadi pakaian yang bisa langsung kita pakai, gitu. Ini yang kedua nih, ada E4 pertanian. Yang ketiga itu ada air kelapa. Ini saya gunainnya air kelapa. Kalau misalkan dibilangnya ini tuh molase, pengganti gula, tetes tebu, gitu. Kita juga bisa pakai gula merah, bisa pakai gula biasa, gula putih, gitu. Ini tuh buat apa? Ini tuh buat nutrisi dari si bakteri, gitu. Penjahit kan butuh makan, gitu. Ini makanannya, gitu. Gimana cara bikinnya? Langsung aja nih ya. Pertama nih kita buka kan. Ya. Ini tempatnya nih, wadahnya. Bahan-bahan organiknya, sampah-sampah organiknya kita masukin dulu ke dalam. Harus dipastikan dulu sampah-sampah organiknya itu sudah dicacah-cacah. Biar apa? Biar proses dekomposisinya berjalan lebih cepat, gitu. Kalau misalkan dia masih dalam bentuk-bentuk yang besar, belum dicacah, dia dekomposisinya bakal lebih lama, gitu. Mengurainya, gitu, bakal jadi pupuk organiknya. Udah dihalusin Pak ya? Iya, udah dihalusin. Semakin halus semakin lebih baik. Masukin terlebih dahulu sampah-sampah organiknya. Sebenarnya apapun yang berasal dari bahan-bahan organik kayak daun kering, daun apapun ya jenisnya, itu bisa dijadikan sebagai pupuk organik, gitu. Pupuk organik cair, gitu. Cuman kalau misalkan daun kering itu
sama sampah-sampah dapur yang masih segar kayak batang sawi gitu kan, itu kandungan nutrisinya tentu ya lebih banyak sampah-sampah dapur daripada daunan kering gitu kan. Ini gini aja biar cepet. Nah, Tadi bapak masukin pasir sama terus. setelah itu kita masukin dulu molasenya. Untuk 1 tong ini kira-kira molase yang dibutuhkan itu kurang lebih 1 liter lah, segini mungkin cukup. Itu kelapa muda apa kelapa tua? Kelapanya sebenarnya boleh apa aja, boleh kelapa muda, boleh kelapa tua. Boleh juga air gula kalau nggak mau pakai kelapa, boleh juga dipakai keduanya gitu. Dosis untuk ini tidak, sebenarnya nggak apa-apa mau banyak atau mau sedikit, yang penting tidak sebanding dengan volume air yang kita pakai. Ini banyak airnya buat ngelarutin. Yang kedua kita masukin M4 pertaniannya. M4 pertaniannya ini nggak perlu banyak-banyak. Paling juga cuman 5 tutup botol aja. 1 2 3 Nah, setelah dimasukin bahan-bahannya, semuanya ini kita larutin pakai air. Kalau misalkan kita baca di M4 pertanian ini, 1 liter M4 pertanian ini bisa dilarutin dengan 10 liter air. Kalau kita pakai M4 pertaniannya 1 gelas, berarti dilarutinnya dengan air sebanyak 10 gelas gitu. Ini kita masukin airnya sampai kira-kira bahan-bahan yang di dalam ini terendam. Kalau udah dimasukin semuanya, kita tinggal homogenkan. Homogenkan itu diaduk-aduk ya. Sebenarnya diaduk-aduknya harusnya pakai kayu ya, jangan pakai tangan. Ini kita aduk-aduk. Saat semuanya udah tercampur, ini kita tutup. Nah, di sini biasanya saya sering menemukan kekeliruan. Biasanya nih kalau bikin pupuk organik, tutupnya itu dibolongin supaya apa? Supaya gas yang ada di dalamnya itu keluar, ya kan? Dan katanya bakterinya bisa bekerja lebih baik, padahal enggak. Pupuk organik itu harus ditutup. Berarti udaranya yang ada di dalam sudah terjaga, cuman udara yang ada di dalam aja, karena bakteri ini bekerja dengan situasi yang tidak ada oksigennya, udaranya cukup. Jadi tapi kita harus ngebukanya secara berkala. Kalau udah ditutup, ini biasanya pupuk organik cair bisa jadi atau bisa dipakai setelah 2 minggu. Tanda-tandanya apa nih kalau bisa dipakai? Biasanya airnya itu airnya itu sudah berwarna kecoklatan dan baunya jadi bau kayak air tape. Baunya bau air tape, sama sampah-sampah di dalamnya itu udah layu. Kira-kira 5 hari dari sekarang ini bisa kita buka biar gasnya keluar dulu, lalu terganti dengan oksigen yang baru lagi, udara yang baru lagi, baru kita tutup lagi gitu. Nah, udah jadi pupuk organik cairnya. Gampang kan, Pak? Gampang Gampang sekali Pak ya. Gampang. Alhamdulillah.